Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar sahabat-sahabat yang mulia? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di waktu subuh yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat yang mulia, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ada penggalan di dalam suratnya ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini tentu ayat 13 surat Al-Hujurat ini cukup populer di kalangan kita umat Islam. Sesungguhnya, ya artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa kepada Allah. Nah, ini suatu petunjuk, suatu pedoman yang diberikan oleh Allah sebagai payung hukum, ya, bahwa sesungguhnya di mata Allah orang yang paling mulia, hamba yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ini pedoman yang harus kita ikuti, sehingga ketika kita melihat diri kita, melihat orang lain, ya, bagaimana Allah melihat kita, melihat orang, ya, siapakah yang paling mulia di mata Allah? Maka pedomannya adalah orang yang paling bertakwa. Dan kalau kita bicara tentang takwa, ya, setiap Jumat khotib selalu mengingatkan agar kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Itu takwa dalam pengertian yang umum, yang sering diingatkan oleh khotib setiap hari Jumat. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, dengan pedoman itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang mulia itu bukan dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia mungkin yang mulia itu orang yang punya kedudukan tinggi, ya kan, jabatan tinggi, misalnya presiden, raja, ya kan, sultan, atau jabatan-jabatan tinggi yang lain, ya, panglima, kepala kepolisian, ya, segala macam jabatan-jabatan yang mentereng itu di dalam pandangan manusia mereka orang-orang yang mulia gitu, ya. Dalam level atau dalam hubungan antar manusia mereka mulia, dimuliakan oleh karena jabatannya, ya, atau orang yang kaya raya, rumahnya mentereng, megah, magrong, ya kan, mobilnya mewah dari berbagai merek, ya kan, ada koleksi yang luar biasa, ya, semuanya high class gitu. Bukan itu orang yang disebut orang yang mulia, ya. Pedomannya kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, ya. Dan itu nanti yang kemudian menentukan nasib seseorang di akhirat, ya. Jadi di akhirat itu belum tentu orang yang ketika di dunia itu jaya raya itu kan, ya, menjadi penguasa, ya kan, yang mungkin dia bisa berbuat apa saja dengan kekuasaannya gitu. Mengubah undang-undang, ya kan, mempengaruhi instansi atau institusi yang lain supaya semua takluk tunduk kepada kemauan dia, ya kan. Wah, berkuasa hebat, ya, nggak ada yang berani menentang, ya. Kalau perlu kemudian banyak yang menjilat, ya, supaya tetap selamat kedudukannya, ya kan, selamat partai politiknya dan segala macam, ya. Itu seperti cerita di negeri Konoha, konon begitu, ya kan. Bukan orang seperti itu yang mulia, ya kan, ya. Mungkin orang yang mulia justru misalnya, ya,
tukang rosok itu ya, orang yang pemulung mencari barang-barang bekas itu ya, yang seolah-olah dalam pandangan manusia itu kayak jorok, dihina gitu kan, karena pakaiannya lusuh ya kan, dia bergelimang dengan sampah ya kan, mengais sampah, memilih-milih sampah yang masih bisa dijual dan seterusnya ya. Tetapi ternyata dia taat kepada Allah ya, dia melaksanakan sholat ya kan, dia berpuasa, berzakat ya kan. Dan ketika kita bicara tentang iman dan takwa ini, tentu konteksnya adalah Islam ya, iman dan Islam ya, iman dalam arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iman kepada Allah dan menyatakan Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah ya. Jadi kalau ada agama lain yang punya terminologi iman atau takwa ya, dan mereka merasa saya beriman, saya punya iman ya, saya bertakwa karena saya taat pada agama saya, tapi bukan Islam, nggak ada gunanya ya kan. Sudah jelas nasnya ya, semua akan tertolak. Amalan-amalan mereka selama hidup di dunia kan tertolak walaupun sebaik apapun. Sudah penegasan Allah ya, karena inna dina indallahil Islam ya kan, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Sejak Nabi Adam pertama kali ya, makhluk manusia yang diciptakan dan sebagai nabi yang pertama ya kan, sampai hari ini hanya Islam ya, agama tauhid ya. Jadi kalau kita bicara atau dalam hal ini, ketika saya cerita, saya menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan iman dan takwa, konteksnya adalah Islam ya. Maka oleh karena itu kita selalu bersyukur ya, menjadi seorang muslim ya. Kita punya iman ya, meyakini rukun iman yang 6 itu ya kan. Kemudian sekaligus kita menjadi seorang muslim beragama Islam dengan rukun Islamnya yang 5 itu ya. Kita bersyukur ya. Allah mentakdirkan kita menjadi seorang muslim, kita harus bersyukur. Kemarin saya sudah sampaikan ya, banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menemukan Islam dengan susah payah. Harus setelah tua mendapatkan hidayah ya kan, perjuangan untuk mencari kebenaran Islam ya, baru kemudian dia mendapatkan hidayah itu ya, bahkan dengan segala macam pengorbanan ya. Kita yang sudah sejak lahir beragama Islam karena nenek moyang kita, mbah-mbah kita dari zaman dahulu sudah muslim, kita bersyukur ya, Allah mentakdirkan kita menjadi seorang muslim. Ya, paling tidak passwordnya untuk masuk surga sudah kita pegang, tinggal kita melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larang-larangannya ya. Jadi kembali lagi kepada orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya. Jadi siapapun dia dalam kehidupan di dunia, profesinya ya kan, status sosialnya, pendidikannya ya kan, asal dia bertakwa maka dia mulia. Jadi kalau ada tukang rosok seperti tadi yang saya sampaikan ya, sebagai gambaran profesi yang marginal ya di perkotaan terutama ya, kelihatannya lusuh ya, dia bergelut dengan sampah segala macam, tapi dia bertakwa maka dia mulia di sisi Allah. Seorang pejabat ya kan, wali kota, gubernur ya kan, bupati, presiden, raja, dia bertakwa ya mulia. Tapi kalau dia ternyata nggak bertakwa ya, dan kemudian dia tentunya takwa tadi sudah saya sampaikan dalam konteks muslim Islam, beragama Islam ya, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah ya. Ini perlu kita mengingatkan kepada diri kita semua ini ya. Jadi ketika kita masih hidup ini, marilah kita berlomba-lomba dalam ketakwaan ya kan, karena kita mengejar ya status mulia di sisi Allah, dalam pandangan Allah, karena itu nanti yang akan menentukan apakah Allah akan meridhoi kita ya untuk masuk surga ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sudah punya niat ya, setiap subuh ya, ba'da subuh begini ya, biar dulu mungkin sampai sekarang masih ada ya acara-acara di televisi, di radio ya, kuliah 7 menit subuh, kultum subuh ya, atau kuliah subuh ya. Jadi saya berterima kasih ini kepada Facebook ya, kepada YouTube ya kan, yang sudah memberikan saluran channel ya.
Ya, memang penonton saya apa namanya di YouTube ya, karena ini nanti setelah ini akan saya upload ke YouTube ya. Tidak banyak, 50 sampai 100 tuh rata-rata ya, 50 sampai 100. Itu buat saya udah alhamdulillah itu. Karena apa? Kalau mereka itu hadir secara fisik, ya saya apa namanya ceramah kultum di depan 50 sampai 100 orang itu udah banyak itu kalau di masjid itu ya. Jadi saya selalu begitu cara melihatnya, nggak perlu ribuan lah. Kalau dilihat ribuan orang ya alhamdulillah ya kan. Dan artinya yang penting kita punya jejak digital ya, jejak digital versi Allah ya, bahwa kita mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk makin meningkatkan iman dan takwa, dan supaya itu juga apa namanya menjadi barometer diri kita sendiri ya. Ingat, sisa hidup kita makin pendek ya, kematian semakin dekat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, berfastabiqul khairat ya, dalam kapasitas dan kemampuan kita masing-masing ya. Dan dengan adanya media seperti Facebook, seperti YouTube dan segala macam itu, medsos ya, kita gunakan untuk berdakwah, insya Allah akan tercatat kita sebagai apa namanya hamba yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.